Halo semuanya, kenalin, nama dia adalah Pika. Biasa dia dipanggil Pika. Dulu Kita berangkat dulu. dia dikenal sebagai anak yang rajin dan patuh terhadap peraturan. Kehidupan Pika bisa dibilang sangatlah tertata, dan dia juga bisa hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hobi Pika itu baca buku. Bisa dibilang Pika ini adalah penghuni dari perpustakaan. Perpustakaan udah kayak surga bagi Pika, karena ada banyak sekali buku yang bisa dia baca di sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Bahkan di waktu istirahat, dia selalu di perpustakaan. Gak di perpustakaan aja, tapi di lingkungan sekolah, di kelas, di rumah, dia selalu baca dan belajar. Saking rajinnya dia belajar, dia sampai lupa caranya bergaul. Dasar cupu lo. Aku nyambung banget. Kebanyakan baca buku sih lo. Dia lupa caranya berteman, sampai-sampai Pika selalu ditindas. Sudah hampir 1 tahun ini, Pika selalu ditindas. Terus sekarang? Tapi emang cocok di sini. Sorry. Semenjak Pika kelas 10, selalu seperti itu. Tidak hanya mendapatkan caci maki dan dipermalukan saja, terkadang mereka juga merampas uang Pika. Mereka adalah anak hits di sekolah. Mereka selalu menindas anak-anak yang pendiam. Selama ini, Pika berpikir, jika Pika memenuhi keinginan mereka mau berteman dengan Pika. Tapi ternyata dia salah. Dia bahkan berusaha mencari cara agar dia bisa memiliki seorang teman. Pika merasa ini saatnya dia berubah. Setelah libur panjang selesai, di kelas 11 semester awal, Pika mencoba berubah agar
dia bisa memiliki seorang teman. Dia mengikuti semua tutorial dan dia mencoba mengikuti gaya anak-anak hits. Untuk pertama kalinya di kelas 11, penampilan dia sedikit berbeda. Namun, perubahan tersebut tidak dapat diterima oleh orang yang sudah membuat dia berubah. Ini bajunya crop ya? Ibu. Langsung berdiri selesai ya? Oke anak-anak, kita mulai aja ya pelajarannya. Siapa yang punya? Dia tidak meminta banyak hal, hanya meminta satu hal, yaitu dia hanya ingin diterima. Saat Pika sedang membenarkan bajunya, dia tiba-tiba bertemu dengan Wardah. Ada Pika, tumben bajunya crop. Dan Wardah memiliki rencana yang jahat. Mau aku ajarin gak jadi anak lo? Dia sengaja Gimana kalau si Cupu kita ajakin ke sekolah? Kenapa diajak? mengajak Pika untuk gabung ke circle-nya. Mereka sengaja mengajak Pika untuk gabung ke circle-nya agar bisa dimanfaatkan tenaganya, uangnya, bahkan kepintarannya. Tidak banyak yang bisa Pika lakukan. Pika hanya menuruti keinginan mereka dan hanya diam saja. Karena menurut Pika, mungkin seperti itu dalam berteman. Dia masih tetap merasa sendirian. Dia merasa dia hanya dimanfaatkan. Tapi dia selalu menyangkal. Mungkin ini karena Kita gak bisa matematika nih kalau berbeda. mereka belum terlalu akrab. Daripada kenyataannya, Kita nongkrong yuk. Ayo. Bisa? Mau ikut kita nongkrong gak? Enggak, aku mau kira-kira dulu. Mau ngapain? Pika salah. Dia memang benar-benar hanya dimanfaatkan. Dan itu sangat terlihat jelas. Suatu hari, mereka pergi ke sebuah toko. Dan ketika Pika sedang memilih barang, Pika menemukan salah satu jam yang menurut dia sangat menarik. Dan tanpa dia sadari, jam itulah yang membuat dia bisa mengubah semuanya. Ketika Pika sudah duduk di bangku kelas 12, Pika mulai menyadari bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Dia tidak benar-benar memiliki seorang teman. Suatu hari, sebelum semuanya benar-benar berubah, Pika memisahkan diri dan memutuskan untuk tidur. Namun, tiba-tiba dia balik ke masa lalu. Pika. Kenapa itu? Itu kok bajunya crop dan kamu malah tidur lagi. Sekarang benerin bajunya di toilet. Dia kembali duduk di kelas 11 sebelum dia diajak oleh Wardah untuk gabung ke circle-nya. Dia kebingungan. Kenapa dia bisa kembali ke masa lalu? Ke 1 tahun sebelum hidupnya dimanfaatkan. Ada Pika, tumben bajunya crop. Kamu mau nyoba jadi anak lo ya? Kamu pelajarin gak? Ketika Wardah mengajak, dia memikirkan kembali bagaimana kehidupan dia ketika dia sudah masuk ke circle-nya. Dan dia memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Dia mencoba berusaha untuk melawan mereka karena Nggak bisa. Oh, udah mulai berani. Warga, apa-apaan kamu nih? Kalian bertiga, dia tiba kurang backup. dia merasa dia ingin berubah. Seperti inilah perubahannya sebenarnya. Bukan mengubah penampilan untuk bisa diterima, namun kita yang harus merubah mental kita agar bisa membela diri kita sendiri. Setelah beberapa saat, Ica, Wardah, dan Aida sudah jarang terlihat di sekolah. Ternyata Ica, Wardah, sama Aida di DO. Iya. mereka di DO karena perbuatan mereka sendiri. Kita hanya perlu mencari tempat yang bisa menerima kita. Ini gantungannya jatuh. Oh iya, makasih ya. Kamu yang suka ada di perpus ya? Kok kamu tahu aku? Soalnya kan aku suka lihat kamu di perpus. Mau ke perpus bareng gak sekarang? Ya, ayo. Ayo. Ketika kita sudah ingin berubah demi diri kita sendiri, bukan demi orang lain, maka hal yang diinginkan pun akan datang. Kita tidak perlu mengubah penampilan kita hanya untuk diterima oleh orang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah mencari tempat yang bisa menerimamu tanpa mengubah kamu menjadi lebih buruk atau mengikuti keburukan mereka. Saja kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan Alia adalah orang yang bisa menerima Pika. Cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Setelah pertemuan itu, Pika dan Alia berteman dengan baik. Dan mereka dan mereka akhirnya lulus dari sekolah. Namun beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani diri. mereka sudah tidak bertemu lagi selama 2 tahun karena fokus pada karir masing-masing. Tapi Pika, kamu lagi ngapain? Oh, sama dong aku juga. Kamu sekarang kerja di mana? karir mereka yang mempertemukan mereka kembali. Iya. Kecil mereknya. Ada minggir lu. Minggir lu. Kurang. Anjir. Kurang ada deh. Di bawah dalam dan Mau di sana? Kita lagi mau buat video. Apa masih ya? Anjay.